Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Hadis yang ke-27. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an ayat tali'a alaihin nasu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu baiknya akhlak seseorang, dosa itu apa yang membuat gundah gulana, gejolak di dalam dirinya, ketidaktenangan, keraguan-raguan di dalam dirinya. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kau benci apabila tampak oleh manusia, itulah dosa. Wa an Wabiso tabni Ma'bad. Kenapa Wabiso ta, kenapa enggak ti? Perhatikan tulisannya. Kenapa enggak ti? Karena mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi. Majrurnya dengan fathah, diingat. Kalau maf'ul bi itu dari mana itu? Jauh sekali jawaban maf'ul bi itu. Ada huruf jar. Nah, diperhatikan. Maf'ul bi itu kalau ada fi'il, ada fa'il. Jadi jangan terlalu jauh dalam menebak, ya. Menebak itu boleh, tapi jangan jauh sekali. Fi'il nggak ada, fa'il nggak ada, tebakannya maf'ul bi. Iya. Itu amrun ba'id, perkara yang sangat jauh. Dari Wabiso bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, mana fa'ilnya? Rul. Fi'il itu. Fa'ilnya. Siapa? Ata itu. Masa fa'ilnya ata itu? Fa'ilnya qala. Mana? Beliau berkata. Mana fa'il? Yakin? Putri? Tatir. Jangan ikut-ikutan. Coba perhatikan dulu tulisan itu. Jangan ikut-ikutan orang yang salah. Siapapun dia, kalau salah jangan diikuti. Itu prinsip. Mana failnya? Qala. Mustatir. 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 Takdiruhu. Kembali ke Wabisota. Wabiso. Berkata Wabiso, ataitu Rasulullah, saya datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah sebagai apa? Ataitu Rasulullah. Rasulullah sebagai apa? Maf'ulun bihi. Saya mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, lalu beliau berkata, mana fa'ilnya mer? Faqala, lalu dia berkata,
Perhatikan tulisan itu, jangan nengok orang, nengok sini, nengok sana. Saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, mana failnya? Putri Mustatir. takbiruhu. Kuah. Kembali ke Rasulullah. Rasulullah. Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, Cita tas'alu anil birri, kamu bertanya tentang kebaikan. Ini yang berkata Rasulullah, dan ini firasat, ya, firasat Rasulullah. Kamu ini kayaknya mau bertanya tentang kebaikan. Qultu na'am, saya katakan iya. Qultu di sini siapa? Wabiso mengatakan iya. Qala istafti qalbak, kata Nabi SAW, mintalah nasihat dari hatimu sendiri, ya, tanyakan kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu, kebaikan itu apa yang menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, apa yang menenangkan hati. Wal ithmu mahaka fin nafsi, dan dosa itu apa yang meragu-ragukan jiwamu. Wa taraddada fis sadri, menggoncangkan dadamu. Wa in aftakan nas, walaupun kau bertanya kepada manusia. Wa aftauka, ataupun mereka memberikan nasihat kepadamu, masukan dan yang semisalnya. Sebagaimana faedah yang telah kalian tulis, bahwasanya baiknya akhlak merupakan kebaikan. Kalau akhlak yang baik itu kebaikan, akhlak yang jelek apa? Jelek. Dosa. Ini harus tahu, ya. Kalau kita berakhlak baik, kebaikan dapat paha. Sebaliknya, kalau akhlak kita jelek, berarti kita sudah melakukan dosa. Jangan kalian memandang kecilnya dosa, tetapi lihatlah siapa yang kalian berbuat kepadanya dosa. Kita berbuat dosa kepada siapa? Allah. Maha besar, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki, maha segala-galanya kepada kita. Itu yang perlu kita lihat. Walaupun dosa kecil, tapi yang kita lihat itu Allah yang maha besar. Berusahalah untuk tidak berbuat dosa kepada, bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, setiap dosa itu selalu membuat hati gelisah, ya. Mahaka fi nafsi, apa-apa yang membuat hati itu gelisah, ya. Jadi kalau gelisah berarti kita sedang berbuat dosa, ya. Jadi kalau kita sedang gelisah, agak penting ganggu. Kalau kita sedang gelisah, berarti kita sedang berbuat dosa. Pernah nggak kalian maling mangga tapi merasa santai, senang, tenang, tidak takut dijingok wong, tidak takut sama tuan mangganya? Pernah nggak? Nah, pernah nggak kalian tuh maling tapi dalam keadaan tenang? Pernah? Pasti gelisah, pasti merasa gelisah, takut ketahuan, takut diteriaki maling. Seperti itulah
tanda-tanda perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa, ya. Wa taraddada fi sadri, membuat dada kita itu tergoncang, ya, takut dan yang semisalnya. Nah, ini merupakan ukuran kebaikan dan ukuran perbuatan dosa. Wa karihta ayyat tali alaihin nas, dan kita nggak suka kalau perbuatan dosa itu kelihatan oleh orang. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita itu merasa risih kalau ada yang tahu kita sedang berbuat dosa, ya. Nah, itu berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dosa. Jadi sebagaimana kata Nabi, istafti qalbak, kebaikan itu, dosa itu tergantung hatimu, ya. Mintalah pendapat di dalam dirimu sendiri, gak perlu komentar orang lain, gak perlu penilaian orang lain. Kita sendiri sudah mampu menilainya. Oh, ini saya sedang berbuat baik, saya sedang sedekah, saya sedang, ya, membantu orang lain, saya sedang belajar, saya sedang baca Quran. Ada nggak kalian baca Quran tapi ketakutan? Pernah nggak? Kalian baca Quran di masjid ketakutan, tapi dadanya nggak karuan, aduh ya Allah ngapus ini, aduh. Pernah nggak? Enggak, ya. Namanya kebaikan itu hati kita tenang, ya. Terus tidak takut dan lain sebagainya. Makanya istafti qalbak, kebaikan itu tinggal kita lihat di dalam hati kita. Kalau tenang, baik, tidak masalah, berarti itu kebaikan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan takut dilihat orang, takut ketahuan, takut dan segala macamnya, ini berarti perbuatan tersebut perbuatan dosa. Ya, karena itu Nabi SAW mengatakan, tinggal kamu tanya, kamu itu sedang berbuat baik atau tidak. Yang tahu dirimu sendiri, ya. Ini hadis ini adalah hadis tentang perbedaan perbuatan baik dengan perbedaan perbuatan dosa. Perbuatan baik kalau menenangkan, kalau kita menjalaninya dengan, ya, senang, tenang, damai, itu kebaikan. Tapi kalau perbuatan dosa, kalau kita melakukannya dalam keadaan gundah gulana, susah, bingung, takut dan lain sebagainya, maka kita tinggalkan. Walaupun aftakan nas wa aftauka, walaupun kata orang itu bukan dosa. Ingat itu, maling mangga kata orang itu bukan dosa, itu biasa, ya. Tapi hati kalian tidak tenang, mana yang kalian ikuti? Orang atau hati? Hati kita, ya. Dan ini masalah yang seperti ini akan timbul, ya, akan timbul di dalam diri kita. Orang bilang begini dan begitu, tapi hati kita tidak terima. Itu berarti lebih condong kepada hati kita. Kalau tenang, baik dan damai, kebaikan. Tapi kalau kita merasa, ya, merasa susah, takut, dan yang semisalnya, tergoncang, itu berarti kita sedang melakukan perbuatan yang tidak benar atau perbuatan dosa. Jadi nilailah diri kalian sendiri, tidak perlu menilai dari penilaian orang lain. Kadang orang itu menilai ada maunya, ya, ya nggak? Ada orang yang menilai terbalik, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, karena ada maunya, ingin dekat dengan kalian, ingin ngambil harta kalian, ingin jajan kalian, ya. Ini saya tadi di toko yang ngambil ini belum bayar, sudahlah, ada apa-apa, tidak galak sini aku bayar makannya. Nah, padahal tidak boleh. Paham masalah ini? Kalau ada pertanyaan silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Masih. Kalau tidak ada, sebagai penutup, ya kita nasihatkan dan selalu menasihatkan agar kita itu introspeksi diri, ya, melihat diri kita itu gimana, ada kemajuan gak usaha kita itu, terus apakah sungguh-sungguh atau kita dari dulu cuman segini-segini aja. Introspeksi diri, ya. Kalian punya kesempatan, gunakanlah kesempatan ini, karena kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali, ya. Kesempatan itu kadang hanya sekali, ya. Belum tentu kesempatan itu 2 kali belajar atau hadir majelis, ya. Kadang suatu saat kita nanti sibuk nggak bisa bermajelis, pasti itu. Suatu saat nanti kita nggak bisa datang taklim, nggak bisa, ya, kesini gara-gara pekerjaan, gara-gara kesibukan, gara-gara anak istri dan lain sebagainya. Maka sebelum kesempatan itu hilang, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan banyak mondar-mandir sana sini, ya. Peganglah kitab yang kalian pelajari, apa yang sudah kita lewatkan di murojaah dan dibaca. Yakinlah kalau kalian baca 10 kali, pasti kalian akan hafal, karena hafalan kalian masih kuat. 10 kali aja kalian baca hadis pertama, hadis kedua, pelajaran durus gitu juga, insya Allah hafalan kalian itu masih kuat. Sekarang ini tinggal tergantung kesungguhan, keseriusan, dan kemauan. Menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah berhasil, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.